Alhamdulillah kita bertemu kembali setelah sekian lama. Saya agak sibuk, baru hari ini saya sambung kembali. Sederhana saja, tujuan saya menyampaikan supaya kamu menjadi orang yang 5% dan tidak menjadi orang yang 95%. Apa maksudnya? Dari 100 orang yang ingin sukses, 90% gagal, hanya 5% yang berhasil. Padahal mereka sudah menghabiskan waktu dan biaya. Itu dulu tujuan saya ingin menyampaikan ini. Nah sekarang sebelum saya mulai, tolong Anda add teman-teman Anda tag teman-teman Anda, khususnya kakak Anda, adik Anda, kalau Anda orang tua, anak Anda, atau kalau ada anak, orang tua Anda yang juga belum ngerti, guru-guru Anda, supaya bisa paham. Karena banyak sekali orang yang gagal tapi tidak pernah tahu kenapa gagal. Ya, bahwa yang terjadi saat ini adalah otak kita, pikiran kita justru menarik kita. Kita ingin maju, otak kita malah menarik ke belakang. Kita ingin sukses, otak kita menarik untuk jatuh ke bawah. Nah karena itu kita harus tahu. Yang pertama saya evaluasi sedikit bahwa otak kita ini seperti komputer di mana Anda harus memprogram. Permasalahannya yang memprogram otak kita yaitu orang lain. Orang lain memprogram otak Anda. Anda kalah, Anda tidak bisa, Anda tidak berhasil. Nah itu dulu. Kalau ini sudah Anda paham, maka kita akan bisa lanjutkan. Oke, yang kedua adalah respon kita yang senantiasa mengalah dan senantiasa memilih untuk kalah. Padahal kamu punya kebebasan untuk memilih menjadi pemenang. Masih ingat itu? Karena itu pecat tuan kekalahan dalam dirimu dan menangkan tuan keberhasilan dalam pikiran kita. Itu yang kedua, masih ingat ya? Anda jangan lupa itu. Dan yang ketiga, Anda juga harus mampu untuk senantiasa memiliki sikap positif untuk yakin akan berhasil. Itu sudah saya sampaikan ya. Kalau itu sudah ada, berarti pohonnya akan tumbuh berkembang dan akan maju karena tanahnya subur dan dia mampu menerobos batu-batu karang yang menghalangi. Oke, kemudian Anda harus punya yang keempat, yaitu alasan bahwa Anda punya dorongan untuk sukses. Kalau Anda sudah punya dorongan itu, Anda punya alasan kuat dari hati yang membuat Anda tidak akan berhenti, atau saya namakannya unstoppable, atau tidak bisa dihentikan. Nah berikutnya saya akan sampaikan hari ini, saya sharing dulu bahwa terlalu banyak hal-hal yang kebetulan dan tidak kebetulan. Oke, saya akan sampaikan dua hal, yaitu apa kebetulan dan apa yang tidak kebetulan. Banyak sekali sukses itu sesungguhnya banyak hal yang seolah dia kebetulan ya, tetapi juga ada yang tidak kebetulan. Yang kebetulan faktor luar, yang tidak kebetulan pikiranmu sendiri. Coba ya, saya tanya kepada Anda, apa saja dalam hidupmu yang membuat kamu berhasil dan semua tidak kamu rencanakan, tiba-tiba dia datang sendiri kepadamu, ada nggak? Oke, sekarang saya sharing diri saya sendiri ya. Saya dulu seorang pedagang celana jeans dan sebelumnya dosen. Saya hanya melihat bahwa saya ingin sekali untuk menjadi pedagang celana jeans. Tiba-tiba datang orang yang menawarkan celana jeans dan itu kemudian saya beli satu karung. Saya tidak punya uang. Tiba-tiba saya ketemu Pak Akyong, orang Bandung, orang Chinese, yang memberikan saya kepercayaan untuk beli 3 potong celana, 6 potong celana, bayar belakangan. Lihat, banyak kebetulan-kebetulan. Kemudian kebetulan berikutnya, saya ingin sewa toko lebih banyak lagi. Tiba-tiba saya jadi atlet karate, kenal dengan lurah, dan lurah itu memberikan harga murah untuk sewa toko. Datang lagi sebuah kebetulan. Saya ingin menjadi pengusaha kartu telepon. Tiba-tiba saya ketemu kepala wilayah Telkom. Saat itu namanya Pak Saladin, dia senang sama saya, sama-sama atlet karate, dan akhirnya saya menjadi distributor kartu telepon. Tiba-tiba saya kenalan lagi, Pak Saladin mengenalkan kepada Pak Garuda Sugardo yang saat itu akan membuka Telkomsel di Wali dan saya ditunjuk distributornya. Kebetulan lagi saya akhirnya menjadi pengusaha di bidang handphone. Lalu tiba-tiba datang lagi seorang teman, dokter, dan dokter tersebut mengajak saya bisnis asuransi kesehatan. Saya punya asuransi kesehatan. Di tengah perjalanan, saya jatuh. Ketika jatuh, apa? Saya pikirkan, rasanya saya nulis buku. Setelah nulis buku, rupanya kebetulan lagi bukunya jadi bestseller 2,5 juta kopi. Tiba-tiba saya diundang di TV.
Setelah diundang di TV, tiba-tiba saya terkenal. Lalu saya jadi motivator. Di tengah jalan tiba-tiba, saya ingin bikin kampus. Di tengah kampus tiba-tiba, ada yang nawarin tanah, jadilah Menara 165. Apa kesimpulannya? Apa? Coba kamu syukuri saja dulu. Terlalu banyak hal yang nampak kebetulan. Itu bukan kebetulan, tapi itu keberkahan. Keberkahan karunia Allah. Yang kamu lakukan hanya 1%, 99% datang dari Allah sendiri. Yang kamu namakan kebetulan. Paham? Nah, 1% di kepala kamu adalah bukan kebetulan. Apakah itu? Kamu harus mampu memainkan pikiranmu. Sukses hanyalah the game of mind, permainan pikiran. Saya dulu tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Allah bahwa alam semesta telah ditundukkan untukmu. Rupanya teknik mendudukannya adalah mempergunakan pikiran positif, pikiran yang ikhlas, pikiran yang jelas akan tujuannya, maka dunia datang kepada kita. So, banyak-banyak bersyukur bahwa ternyata hidupmu penuh dengan tuntunan. Hidupmu ternyata penuh dengan bimbingan dan penuh dengan pertolongan. Hanya permasalahannya kenapa hidupmu banyak sial dan tidak banyak pertolongan dan banyak kekurangan? Karena pikiranmu yang penuh kekurangan. Karena pikiranmu yang tidak kamu program. Kita memprogram pikiran dengan kesalahan, kekalahan, pesimisme. Kita hanya terlalu yakin bahwa pikiran kita lah yang menentukan. Sehingga kita untuk minta pun kita takut. Untuk berpikir maupun takut. Ingin bangun menara mengatakan tidak mungkin. Ingin punya kampus itu mustahil. Untuk punya tours and travel janganlah bermimpi. Ingin punya rumah besar, itu tidak berhasil. Ingin punya mobil yang bagus, itu kan nggak mungkin berhasil. Akhirnya semua yang dipikirkan datang pada kamu dan hidupmu semakin susah dan semakin susah. Karena itu pecahkan itu semuanya, robah pikiranmu menjadi pikiran yang positif. Oke? Karena itu Anda yakinkan pikiran Anda, cita-cita Anda. Oke? Jadi dua hal. Satu kebetulan, satu tidak kebetulan. Apa yang tidak kebetulan? Yang tidak kebetulanlah kamu yang mengendalikan pikiranmu. Falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Allah mengilhamkan sukma kebaikan dan keburukan. Beruntung siapa yang mensucikannya, rugi siapa yang mengotorinya. Karena itu tanamlah cita-citamu, tanam impianmu. 3 kuncinya. Kamu minta, kamu yakin, dan kamu terima. Ulangi lagi. Kamu minta, kamu yakin, dan kamu terima. 3 hal itu datang padamu. Percaya saya bukan omdo. Kamu sudah lihat kan Menara 165 jadi. Kamu sudah lihat kan kampus SQ Business School. Kamu juga sudah lihat kan SQ. Mungkin terlalu kecil lah bagi kamu yang lebih kaya dari saya. Tapi izinkan saya berbagi sebagai seorang guru untuk berbagi kepada teman-teman saya supaya kamu menjadi 5% yang berhasil. Oke? Sekarang tolong tuliskan apa keinginanmu. Oke? Jangan pakai pikiranmu. Hanya apa keinginanmu. Sudah? Tuliskan. Jangan lupa supaya lengkap, supaya sempurna permintaannya, jangan kurang-kurang. Sebab ada yang minta kaya tapi rumahnya berantakan. Ada yang rumahnya sejahtera tapi ekonominya susah. Karena itu minta 7 hal. Pertama, minta supaya kamu punya kepastian pendapatan yang besar tetapi aman. 2, minta kamu senantiasa punya tantangan yang bisa kamu hadapi. 3, mintalah kamu senantiasa punya eksis di masyarakat, eksis untuk memberikan kebaikan. 4, mintalah kamu supaya punya cinta dan hubungan baik kepada sesama. 5, mintalah kamu agar mampu senantiasa memberikan perkembangan dari hari ke hari. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. 6, mintalah kamu untuk senantiasa memberi kontribusi. 7, mintalah kamu dekat kepada Allah sebagai Tuhanmu. 7 hal itu kamu minta, maka sempurna lingkaran kehidupanmu, seimbang, balance of life. Itu saja dari saya. Oke, ini pertemuan yang penting. Jangan sampai adikmu tidak tahu ini. Jangan sampai kakakmu tidak tahu ini. Jangan sampai sahabatmu tidak tahu ini. Jangan sampai orang tuamu tidak tahu. Anak-anakmu tidak tahu. Guru-gurumu harus tahu. Tolong Anda tag teman-teman Anda. Pastikan itu. Saya sampaikan dengan lillahi ta'ala. Supaya lahir bangsa yang besar. Lahir bangsa yang jaya dan keluargamu sejahtera, memberikan manfaat bersama. Cukup bagi saya melihat kamu sukses dan berhasil. Itu adalah bekal untuk saya nanti apabila saya kembali kepada Allah. Terima kasih. Salam sayang saya untukmu. Salam cinta saya untukmu. Saya ingin kamu sukses. Saya tidak tahu apakah saya akan melihat kamu sukses, tapi saya yakin percaya kalau kamu lakukan, kamu akan sukses. Apabila nanti kamu sukses, saya hanya minta bayaran. Doakan saya Al-Fatihah suatu saat.
Demikian, terima kasih. Maafkan saya lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.